Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Ahibbati ayyuhal ikhwah wal akhawat, sahabat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dan pada kali ini saya ingin ucapkan terlebih dahulu tentang syahadahnya cucu daripada Rasulullah, keturunan daripada Al-Husain, sosok yang dari kecil bahkan kelahirannya sebagai mukjizah, yaitu pada tanggal 29 Dzulqa'dah di tahun 220 Hijriah. Ada sosok mulia yang ayahandanya pernah berkata, tidak pernah seorang lam yuladu mauludun aktsaru barakatan minhu. Tidak pernah sosok anak yang dilahirkan yang lebih banyak berkah, keberkahan di dalamnya seperti kelahiran sosok orang tersebut. Siapakah itu? Ayuhal mu'minun wal mu'minat, pecinta keluarga Rasulullah, pecinta Nabiul Khatam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Hari ini adalah hari syahadah Muhammad ibn Ali al-Jawad, putra daripada Imam ke-8, Imam Ar-Ridha, putra beliau. Beliau dilahirkan 7 tahun sebelum wafat daripada ayahandanya Al-Imam Ar-Ridha. Bisa dibayangkan bahwa saya pengen menceritakan tentang sedikit min ma'ajizihi wa min karamatihi, beberapa karamat daripada anak kecil ini yang menggantikan kepemimpinan ayahnya sedangkan dia umurnya 7 tahun. Beliau dilahirkan 7 tahun sebelum wafat ayahandanya Ar-Ridha Al-Jawad ini, sampai dapatkan gelar dalam ucapan lisan al-ma'sum dalam ziarah pada beliau adalah Assalamu alayka ya babal murad ya Imam al-Jawad. Salam untukmu wahai pintu Allah yang dituju, pintu Allah yang diharapkan, yang didatangi untuk kalian menyampaikan berbagai macam hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, pintunya melalui anak kecil ini. Dari kecil tampak kemuliaan, kewibawaan dan karamah yang diberikan Allah untuk anak ini. Kelahirannya dibantu oleh seorang wanita yang bernama Hakimah binti Imam Musa Al-Kadhim, yaitu saudara daripada Imam Ar-Ridha, bibi daripada Al-Imam Al-Jawad, yaitu sosok neneknya daripada cabang bayi yang hendak keluar. Sayyidah Hakimah bukan Hakimah yang membantu dalam proses kelahiran Al-Imam Al-Asr wa Namus Ad-Dahr, Al-Imam Sahib Al-Asri wa Zaman. Itu adalah putri daripada Al-Imam Al-Jawad, saudara daripada Al-Imam Al-Hadi, ameh daripada Al-Imam Ali Al-Hadi. Yang membantu proses kelahiran ini adalah sama namanya, Sayyidah Hakimah binti Musa Al-Kadhim, putrinya Imam Al-Kadhim, saudara daripada atau saudari daripada Al-Imam Ar-Ridha. Dalam waktu lahirnya, wanita ini memberikan kesaksian bahwa kelahirannya mukjizat. Imam telah dihina di sana sini dengan dikatakan bahwa aqim, tidak memiliki keturunan dan lain sebagainya, sampai akhirnya terlontar ketika lahir, tidak ada sosok yang dilahirkan di muka bumi ini yang lebih banyak barakahnya, karamahnya seperti kelahiran yang dinanti-nanti ini, yaitu kelahiran Al-Imam Al-Jawad, Muhammad ibn Ali Al-Jawad. Ketika lahir mendapatkan kemuliaan seperti Ruhullah, Nabi salah satu ulul azmi yaitu Isa Ruhullah, Nabi Isa takallama fil mahdi sabiyya. Bagaimana Nabi Isa bisa berbicara? Allah mengizinkan untuk menggerakkan lisannya dan berbicara ketika dalam pangkuan, dalam buayan ibunya. Dan anak ini pun putra daripada Al-Imam Ar-Ridha, karamahnya adalah takallama fil mahdi sabiyya, bicara di waktu kecil. Ketika terlahir, setelah dibersihkan dengan mengenakan pakaian putih, diangkat dan anak itu memberikan syahadah, ikrar bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusannya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kehidupannya mukjizat. 7 tahun menjadi sosok pemimpin Islam. Bagaimana ketika umur 3 tahun putra tersebut ada seorang sahabat daripada Ar-Ridha, teman karib daripada Imam Ar-Ridha, mengeluhkan sakit di matanya sampai dia mendapati kebutaan di matanya, tidak dapat melihat cahaya, lam yara nur fi ainih. Ketika dalam tawaf, wal Imam Ar-Ridha tawaf di situ, dia mengatakan, ya ibna Rasulullah, wahai putra Rasulullah, wahai keturunan Rasulullah, ya Ridha, kakekmu adalah Rasulullah mustajabud da'wah. Allah yang mengijabai selalu doa daripada kakekmu Rasulullah, dan engkau adalah ibnuhu, engkau adalah keturunannya, putra daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tolong doakan aku dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan tawaf, untuk memberikan kembali cahaya dalam mataku sehingga aku dapat melihat. Dikatakan oleh Imam Ar-Ridha, aku akan memberikan kepadamu kitab, tulisan, dan tulisan ini bawalah ke putraku, yaitu Al-Imam Al-Jawad. Ketika selesai dalam tawafnya, orang ini mengetuk rumah daripada Al-Imam Ar-Ridha. Di situ ada Karim Al-Khadim, yaitu yang bernama Muwaffaq Al-Khadim, seorang khadim bernama Muwaffaq, seorang pembantu rumah itu. Dan imam masih umur 3 tahun, yaitu Sayyidina Al-Imam Muhammad ibn Ali Al-Jawad. Imam Al-Jawad masih umur 3 tahun diketuk dengan mengatakan, wahai keturunan Rasulullah, wahai junjunganku, pemimpinku, ayahandamu memberikan kitab, memberikan tulisan ini untukmu. Anak ini yang masih 3 tahun melihat tulisan tersebut, lalu memandang pandangannya ke langit dan mengatakan, summa yulamlim. Kemudian seperti mengucapkan sesuatu, mendoakan orang tersebut. Dan seketika itu, bahkan kata si orang ini yang menyaksikan dan sembuh langsung, imam masih dalam ucapannya, masih istilahnya kalau kata orang saat ini, masih berkomat kamit dalam doa, memanjatkan kepada Allah untuk kesembuhannya. Dia telah merasakan qad syufiya min maradih fi hinih. Seketika itu juga dia mendapatkan kesembuhan dari Allah melalui doa anak yang umur 3 tahun itu. Mu'jizah fi mu'jizah, karamah fi karamah, kemuliaan, karamat, dan berbagai macam yang ditunjukkan kepada umat di zaman itu yang membuktikan sebagai bahwa anak ini adalah yang melanjutkan estafet kepemimpinan risalah, yaitu hada ma'dinur risalah, tempat untuk kalian mendapatkan kelanjutan daripada kakek beliau, ayah handa mereka, orang-orang tua, dan dia juga memiliki putra-putra yang kelak akan menjadi sosok pemimpin di umat ini. Sehingga assalamu alaika wa ala abaika wa ala abnaika. Salam untukmu dan untuk ayah-ayahmu dan untuk keturunan putra-putramu. Al-Imam Al-Jawad 7 tahun menjadi sosok yang muftaradut ta'ah, harus diikuti. Bahkan dari habaib kita, sosok bapak dari seluruh habaib, yaitu Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraidi, putra daripada Imam Ja'far As-Sadiq, yakni Ali ibn Ja'far Al-Uraidi, paling kecil daripada putranya Imam Ja'far, saudara daripada Imam Musa Al-Kadhim. Bagaimana ketika menemui siapa? Muhammad Al-Jawad. Muhammad Al-Jawad adalah putra Ali Ar-Ridha, Ali Ar-Ridha putra Al-Kadhim, Al-Kadhim putra Ja'far. Kedudukan Ali Al-Uraidi seperti kakeknya daripada Al-Jawad. Seluruh jenggotnya telah memutih. Diceritakan, bisa antum lihat bahwa Ali ibn Ja'far termasuk sahib tausiqat, yang memberikan tausiq, yang memberikan penguatan. Ada kitab disebutnya apa? Musnad atau tausiqat Ali ibn Ja'far, yaitu kakek untuk seluruh aslafun as-salihin, kakek daripada para habaib kita, yakni Ali Al-Uraidi. Memiliki putra. Siapa putra daripada Ali Al-Uraidi? Yaitu Muhammad Al-Naqib. Muhammad Al-Naqib memiliki putra
Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi memiliki putra Ahmad Al-Muhajir ilallah yang mendapatkan gelar Muhajir ilallah, yang hijrah dari kota Basrah menuju Hadramut ke Yaman dan meneruskan sampai ada silsilah Hadramiyah, keturunan Sulalatil Yaman, keturunan Yaman daripada para habaib yang banyak di Indonesia ini luar biasa. Keturunannya kembali kepada Ali ibn Ja'far ketika sosok orang tua itu, seorang alim, yaitu Al-Uraidi, duduk di dalam masjid Rasulullah untuk mengajar. Tiba-tiba datang anak yang masih umur 7 tahun. Masuk dalam masjid tersebut, berdiri orang yang tua, kakeknya, derajatnya seperti kakeknya, yaitu anak daripada siapa? Ja'far as-Sadiq. Sedangkan ini adalah anak daripada Ar-Ridha. Ar-Ridha adalah keponakannya. Musa adalah saudaranya. Musa Al-Kadhim saudara daripada Al-Uraidi. Berdiri beranjak dari tempat duduknya, mengambilkan madas, alas kaki yang dikenakannya diambilkan dan didudukkan. Fa'ajlasahu fi majlisih. Didudukkan di tempat majlis dia duduk. Orang heran, apa yang kau lakukan? Dia hanya mengatakan, wa ma'asani, apa yang bisa aku lakukan? Ini adalah zakka ilm, zakka yang Allah tuangkan, curahkan kepada anak ini ilmu dengan berbagai macam kesempatannya. Dicurahkan ilmu dalam anak tersebut. Kesaksian daripada Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraidi. Karamah fi karamah. Al-Imam Al-Jawad Babul Murad. Tujuan orang-orang untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah melalui pintu daripada putra daripada Ar-Ridha, imam ke-9. Lalu setelah itu imam tersebut menunjukkan berbagai macam karamahnya. Bagaimana datang orang-orang menanyakan, dikatakan bahwa tidak kurang dari 30.000 masail, berbagai macam perkara, soal yang dilontarkan kepada anak itu, dan anak ini menjawab. Fi muqaddimatihim, yang paling besar ketika Al-Imam Al-Jawad diadu versus duel, dipertanyakan, diimtihan, diuji oleh seorang Qadil Qudat, Yahya ibn Aktham. Paling tuahnya, paling saat ini bisa dikatakan seperti marja'il a'la, sosok orang yang dikembalikan urusan agama kepada dia, yakni Qadil Qudat. Bagaimana imam memberikan seluruh jawabannya. Orang ini menanyakan kepada imam tentang seorang yang muhrim, mengenakan pakaian ihram dan melakukan said, melakukan berburu, membunuh, dan dia dalam keadaan ihram. Itu hukumnya tidak boleh. Dijawab oleh Imam Al-Jawad, sebelum aku menjawab, aku bertanya padamu, orang itu ketika melakukan said, melakukan pemburuan dalam kota Makkah atau di luar kota Makkah, dia dalam keadaan ihram, dia melakukan sengaja atau tidak sengaja, dia melakukan said yang besar atau yang kecil, dengan berbagai macam. Kalau ini jawabannya seperti ini, kalau itu seperti, terheran-heran dengan jawaban anak yang masih kecil. Bahkan ada yang datang dari mereka membawa seperti mainan untuk anak-anak, sepikir anak ini adalah anak kecil. Kata imam, ma khuliqna lihada. Aku tidak diciptakan, wahai am, wahai saudara, wahai paman, untuk ini, untuk bermain-main. Akan tetapi aku adalah orang yang menggantikan porsi kedudukan ayahku yang telah tiada. Yahya ibn Aktham juga pernah bertanya, dia mengatakan, aku ingin bertanya sesuatu. Sebelum melontarkan pertanyaannya, dijawab, kau ingin menanyakan tentang imamah, siapa sosok imam? Langsung dikasyaf, disebutkan apa yang ada dalam hatinya. Dan imam mengatakan, anal imam hadaz zaman. Aku imam untuk zaman ini, untuk saat ini adalah aku sebagai pemimpinnya, walaupun aku masih kecil. Lalu si Yahya ibn Aktham mengatakan, uridu alamah, aku pengen tanda, pengen bukti bahwa engkau adalah imam yang harus diikuti, yang harus ditaati. Imam ketika itu memegang sebuah tongkat. Lihat, Allah berikan karamah kepada awliyaihi, kepada para walihnya seperti Al-Imam Al-Jawad. Tiba-tiba fa'antaqahu, diperintahkan kayu, tongkat yang digunakan untuk berbicara, kemudian berbicara, inna sayyidi wa maulai, sesungguhnya pemimpinku, tuanku adalah imamu hadaz zaman, adalah imam untuk zaman ini. Mu'jizah fi mu'jizah, 3 tahun keluar berbagai macam
mukjizat. Semoga kita semua yang mendengarkan dan yang ada cinta untuk kepada mereka, kepada keluarga Rasulullah, mendapatkan syafaat mereka, dikumpulkan bersama mereka kelak di akhirat. Di dunia ini bisa datang menziarahi mereka sehingga mereka kenal bahwa kita sebagai pecinta mereka. Hadza minni wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi